Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Senang sekali bisa bersama-sama bertemu kembali di kelas Bible Study Online CK7. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dalam Yesaya 27, dan sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita mengupas mengenai Yesaya 27 ini, saya ajak kita untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan, dan kita sama-sama meninggikan Tuhan dan mengundang hadirat Tuhan hadir dalam hidup kita, dimanapun kita berada. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kurawata syanda karawata sikiki. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini,
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas setiap kemenangan demi kemenangan yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas setiap Tuhan kemenangan dari masalah kami, kemenangan dari problema kami, dan bahkan kemenangan dari kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau telah sediakan Tuhan, dan bahkan Tuhan Engkau menjanjikan kami menjadi lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan itu semua kami terima karena kami memiliki Engkau Allah kami yang besar, Allah kami yang hidup, yang dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya terus Tuhan menggenapi janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk setiap nyanyian, setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah Tuhan itu semuanya menyenangkan hati-Mu. Bapa, jikalau sebentar lagi kami akan membahas mengenai sedikit kebenaran firman-Mu, bersabdalah Tuhan. Karena kami siap mendengarkan, kami siap belajar, kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, karena kami tahu tanpa urapan-Mu kami tidak bisa melakukan apa-apa dan kami gak ngerti apa-apa. Maka dari itu Tuhan, urapi kami satu persatu dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk mendengar dan bahkan melakukan Tuhan, mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi juga hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba, supaya setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap pembelajaran hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu mengikuti kelas Bible Study online sampai saat ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar dalam Yesaya 27 dengan judul Israel Diselamatkan. Sebelum kita sama-sama belajar, izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu ayatnya dari perikop ini sampai hanya ayat yang ke-13 saja. Setelah itu kita kupas sama-sama, kita belajar sama-sama. Judulnya adalah Israel Diselamatkan, ayat yang pertama. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan. Ular yang meluncur, atas Lewiatan ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya. Setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya siang malam aku menjaganya. Kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku. Ya, mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar. Israel akan berkembang dan bertunas dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, Engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya. Kalau ia menjauhkan dosanya, ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pendupaan-pendupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ, menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-ranting sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalakannya. Sebab inilah suatu bangsa yang tidak berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia dan menjadikannya dengan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai ke sungai Mesir. Dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Di ayat ke-13 yang terakhir. Pada waktu itu, sangkakala besar akan ditiup.
Dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang di tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di pasal 27 ini Yesaya menyampaikan janji Allah untuk menghukum Lewiatan. Lewiatan adalah gambaran suatu kekuatan yang dahsyat dalam bentuk ular yang meluncur, yang melingkar sebagai lambang dari bangsa yang menindas bangsa Israel. Dan janji Allah untuk menghukum Lewiatan ini sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan Allah yang sempurna kepada umat pilihannya dan keselamatan yang dijanjikan dan yang dikerjakan kepada bangsa Israel. Seperti dulu kita sudah belajar bahwa Allah menjanjikan bahwa Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan, Tuhan sendiri akan memelihara, Tuhan sendiri yang akan melindungi bangsa Israel. Bahkan Tuhan Allah sendiri yang akan berperang untuk bangsa Israel. Dan Tuhan Allah ini dilukiskan sebagai penjaga kebun anggur seperti yang tadi kita sudah bacakan di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, bahwa aku Tuhan penjaganya, penjaga tentang kebun anggur yang elok, dan setiap saat Tuhan Allah yang menyirami supaya jangan ada orang lain yang mengganggunya. Kita adalah taman-taman yang elok di hadapan Tuhan, yang dipelihara oleh Tuhan, yang dijagai oleh Tuhan, dan bahkan disirami oleh Tuhan Allah sendiri. Dan Ia Allah yang melukiskan bahwa Dia sebagai penjaga kebun anggur dan membuang segala tanaman hama yang ingin merusak dari tanaman inti di kebun anggur tersebut. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Bahkan kalau kita perusak-perusak itu yang mau merusak kita itu datang mencari Tuhan, maka Allah pun akan menerima mereka. Itu tercatat di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kehangatan murka tiada padaku, sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput. Jadi kalau seandainya ada pohon-pohon lain liar yang mau mengganggu tanaman yang aslinya, yang inti, maka aku akan bertindak memeranginya dan membakarnya sekaligus. Kecuali, garis bawahi kecuali, kalau mereka mencari perlindungan kepadaku. Jadi putri malu tadi dan rumput-rumput yang mau merusak kebun anggur itu, kalau datang mencari perlindungan kepada Tuhan Allah kita dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Berarti apa? Tangan Tuhan itu terbuka untuk kita semua. Terbuka untuk setiap orang yang berseru, berharap dan berdamai kepada Allah Bapa, maka Allah Bapa itu akan menerimanya. Dia juga memberkati umatnya sehingga dapat bertumbuh dengan baik, bertunas dan menghasilkan banyak buah, sehingga semua orang dapat menikmati buah dari kebun anggur tersebut. Allah memberikan syarat satu untuk pemulihan bagi bangsa Israel, yaitu mereka harus menyingkirkan segala berhala yang mereka sembah di tengah-tengah mereka. Dan keadaan Israel akan dipulihkan. Kota yang semuanya kosong gersang itu akan kembali dipenuhi dengan berkat-berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa. Dan bahkan penduduknya yang terserak-serak di seluruh muka bumi ini akan dibawa pulang kembali ke Yerusalem. Dan di sanalah mereka akan menyembah Allah Israel. Allah pencipta langit dan bumi mengasihi setiap umat pilihannya, mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dan Dia yang akan melindungi kita. Allah sendiri yang akan melindungi kita dari segala macam bahaya yang mengancam. Sama seperti Allah melindungi bangsa Israel, melindungi Yerusalem dari serangan-serangan musuh. Maka Tuhan juga yang akan melindungi Bapak, Ibu, dan saya. Oleh karena itu, kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita harus terus melekat kepada Tuhan. Kita harus menyembah Tuhan dan memusnahkan segala bentuk berhala-berhala yang ada dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang ada di dalam kehidupan Bapak Ibu dan yang melebihi Tuhan Allah kita. Mungkin hobi kita, mungkin pekerjaan kita, mungkin bisa aja anak kita lebih daripada kita menyembah Tuhan, lebih daripada kita sayang sama Tuhan. Itu bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Tetapi biarlah
Tuhan yang menjadi terutama dan yang menjadi yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyembah dalam tanda kutip berhala-berhala zaman saat ini. Mungkin bukan patung secara wujud patungnya, tetapi mungkin sesuatu yang melebihi Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Percayalah pada janji Tuhan. Tuhan pasti akan mengenapi. Mari kita yakini bahwa Tuhan sendiri yang telah membebaskan kita dari belenggu penjajahan dan penindasan Lewiatan. Penindasan bangsa-bangsa yang kuat. Penindasan dari orang-orang yang mengecam kita, yang menindas kita, yang menzolimi kita. Marilah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan dan membuang segala bentuk berhala-berhala, mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Dan saya percaya Israel diselamatkan oleh Allah Bapa. Tuhan pasti akan menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya dari segala ancaman, dari segala penindasan, dari segala masalah yang menjerat kita, yang menindas kita, yang saat ini sedang menghukum kita. Dan saya percaya kemenangan itu pasti terjadi karena kita punya Allah yang hebat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk penjelasan dari Yesaya 27 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa hidup, yang menjaga kami, melindungi kami, bahkan menyirami kami dengan siraman kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru setiap pagi. Anugerahmu yang Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena kami memiliki Engkau Allah yang hidup, dan bahkan Tuhan yang menghalau segala penindasan-penindasan, ancaman-ancaman yang mau merusak hidup kami. Engkau sendiri yang mau menghalau, dan Engkau sendiri Allah yang penuh damai sejahtera, yang akan memberkati setiap umat-Mu jikalau kami datang menghampiri Engkau. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami sujud menyembah, kami mohon Tuhan, perkenanan-Mu sempurna atas hidup kami, atas keluarga kami, atas setiap apa yang kami lakukan, pekerjaan kami, mungkin pelayanan kami, kesehatan kami, semuanya Tuhan. Biarlah semuanya dalam kendali Tuhan. Gak ada satupun yang terlewati Tuhan. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin akan digenapi dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan dari ayat ini, dari pasal ini Tuhan, bahwa kami harus terus berharap pada Engkau. Kami nggak mau Tuhan menempatkan Engkau dari apapun juga. Tetapi biarlah Tuhan, Engkau adalah yang terutama dan yang utama dalam kehidupan kami. Engkau adalah prioritas yang terbesar dalam kehidupan kami. Dan kami nggak mau Tuhan menggantikan Engkau dengan apapun juga. Dengan jabatan, dengan uang, dengan kedudukan Tuhan. Tapi biarlah Engkau yang bertahta dari dulu, sekarang, dan bahkan selamanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang mendengarkan, biar firman ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.